Halo teman-teman, Smart Reptiles kali ini mau bikin video lagi. Kali ini mau cerita sedikit ya pendapat tentang kira-kira kalau di ball python itu jantan atau betina itu seperti apa sih posisinya gitu. Apakah ada yang satu lebih penting, yang satu tidak, itu seperti apa. Tapi disclaimer dulu, jadi kita selalu bilang kalau konten yang kita bikin itu bukan konten edukasi karena ya kita merasa belum layak lah kita mengedukasi orang-orang. Jadi intinya kita mau sharing aja pendapat kita tentang hal-hal yang ada di dunia ball python. Apa yang kita lakukan selama kita menjalankan Smart Reptiles. Kalau pendapatnya kira-kira apa bisa diterima, masuk ke logika teman-teman, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak, itu tidak masalah karena buat kita di ball python itu tidak ada hal yang pasti, tidak ada ilmu yang pasti. Jadi semuanya berdasarkan pengalaman yang dijalankan oleh masing-masing breeder. Jadi mungkin setiap breeder bisa berbeda, setiap breeder bisa memiliki pendapat yang berbeda, itu tidak masalah. Itu indahnya di dunia ball python. Jadi karena tidak ada yang pasti, setiap breeder bisa berkreasi, bisa bervariasi dalam hal memelihara ball python. Kembali ke topik tadi tentang jantan dan betina. Jadi kalau kita langsung ambil ke kesimpulan, menurut kita jantan dan betina itu dua-duanya posisinya sama-sama penting. Tidak ada yang lebih diutamakan, tidak ada yang lebih tidak prioritas. Baik itu dalam hal ball python untuk breeding atau ball python untuk sebagai apa ya, bukan ada orang yang memelihara ball python tujuannya untuk breeding, ada juga yang cuma sebatas biar punya aja sebagai hewan peliharaan. Jadi mungkin jumlahnya juga mungkin nggak sebanyak yang breeder, jadi yang penting punya aja 1 atau 2 ekor. Nah, menurut saya itu sama, jantan betina itu sama-sama pentingnya. Kenapa? Karena kalau untuk yang sifatnya sebagai hewan peliharaan aja ya, yang orang yang memelihara ball python tujuannya bukan untuk breeding, tapi sebagai hewan peliharaan aja. Itu kenapa sama pentingnya? Karena dalam hal ini di ball python itu baik jantan maupun betina secara visual tidak ada perbedaan. Kalau kita ambil contoh misalkan dulu saya sebelum di ball python saya main di ikan lohan ya. Jadi kalau di ikan lohan itu visual ikan lohan jantan dan betina itu sangat berbeda. Yang jantan itu lebih indah ketimbang yang betina secara visual. Jadi kalau orang yang ingin memelihara ikan lohan untuk peliharaan mungkin lebih baik yang jantan. Nah kalau di ball python itu tidak seperti itu. Visual jantan dan visual betina itu tidak ada perbedaan. Jadi mau memelihara, jadi secara visual kita tidak bisa membedakan ini ular jantan, ini ular betina. Atau misalkan kalau morphnya leopard yang jantan dan yang betina itu ada perbedaan atau tidak, itu tidak ada perbedaan. Jadi kalau untuk peliharaan mau beli yang jantan mau beli yang betina itu sama saja, tidak ada perbedaan. Itu kalau untuk yang pelihara. Kalau untuk yang breeding juga sama, karena dalam breeding itu harus ada indukan jantan dan harus ada indukan betina. Jadi dua-duanya harus ada, nggak bisa kita cuma punya betina aja, kita punya jantan aja. Itu jadi dua-duanya sama-sama penting. Nah pertimbangannya kemana? Kalau untuk yang pelihara tadi, hal-hal yang harus kita tahu lah ya. Jadi jantan dan betina, ular betina biasanya ya cenderung lebih mahal ketimbang ular jantan. Itu yang perlu dipahami. Jadi kalau buat pelihara aja, saya yang penting punya 1 atau 2 ball python aja. Secara visual tidak ada perbedaan. Nah, jadi kalau misalkan mau dibandingkan, boleh. Atau saya yang penting punya jantan aja, beli jantan aja karena lebih murah, itu boleh. Nah, kenapa sih tapi betina lebih mahal ketimbang jantan itu secara umum ya. Mungkin di beberapa morph itu ada yang jantannya lebih mahal ketimbang betina. Nah, kenapa sih betina cenderung lebih mahal ketimbang jantan? Karena kalau ini arahnya ke breeding. Karena yang saya pahami ya, yang awalnya pengen punya ball python buat pelihara aja, ujung-ujungnya akan menjadi
breeder, karena ketika memasuki masa dewasa biasanya kita ada keinginan lah untuk mengawinkan si ular itu. Nah, jadi bisa dibilang yang punya ball python itu secara umum mayoritasnya itu adalah menjadi breeder. Nah, kalau ke breeder kenapa betina lebih mahal? Karena ya betina itu kan istilahnya pabriknya lah. Kalau kita punya clutch itu dia pabriknya. Jadi yang menentukan kita punya berapa clutch itu adalah dari jumlah si betina. Misalkan saya punya ular 30, jantannya 10, betinanya 20, ya maksimal saya punya clutch itu 20 jumlah betina itu. Atau misalkan betinanya 5, jantannya 25. Tetap aja jumlah clutch-nya itu kan dari si jumlah betina itu, karena betina yang bertelur lah istilahnya. Jadi ya pentingnya betina di situ. Jadi harganya mungkin jadi lebih mahal. Tapi ya kalau untuk breedingnya tetap harus ada jantan, tetap harus ada betina. Nah, kalau kita udah masuk ke breeding, memang ada yang berpendapat banyakin female, male-nya sedikit aja. Karena dalam breeding itu satu jantan dalam satu season ya, itu bisa dikawinkan ke beberapa betina. Belum ada angka pasti maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Tapi memang secara prakteknya, secara realnya, satu jantan itu bisa dikawinkan ke beberapa betina. Nah, jadi kalau melihat itu ya, hitung-hitungan matematikanya memang banyak yang yang pada akhirnya memutuskan punya lebih banyak female ketimbang jantannya gitu. Nah, itu berpengaruh juga terhadap supply and demand itu sendiri. Jadi yang nyari female biasanya lebih banyak ketimbang yang male-nya itu. Nah, memang ya contohnya saya baru 4 tahun ya di dunia ball python. Selama tahun-tahun kemarin memang yang permintaan yang female pasti lebih banyak ketimbang yang male. Mungkin karena dia mikirnya kalau female kan bisa untuk produksi terus gitu ya. Nah, tapi menurut saya itu tergantung juga ya. Karena setiap breeder itu pasti punya sweet spot dalam hal jumlah ball python yang bisa dia kelola. Karena namanya hobi, itu tetap aja yang dicari adalah kesenangan. Jangan sampai juga karena ular jadi banyak, kitanya jadi ribet, kitanya jadi repot, akhirnya kesenangannya berkurang dalam memelihara ball python. Karena yang ada kita jadi malah sibuk nih ngurusin ini itu, waktu kita nggak banyak, ularnya udah kebanyakan, jadinya kita juga kerepotan. Itu kan sisi hobi, sisi kebahagiaannya juga agak berkurang. Nah, setiap breeder punya sweet spotnya masing-masing. Kalau saya di Smart Reptiles ini, untuk female sweet spotnya adalah 2 rak yang box LG itu satu raknya isinya ada 12, jadi 24. Nah, saya itu dari awal memelihara ball python udah mikir kayaknya saya nggak akan kepikiran punya clutch sampai ratusan gitu di ball python itu. Saya mikir paling maksimal 30 clutch saja saya udah maksimalnya gitu. 30 itu bukan berarti tahun depan saya pengen 30, bukan. Tapi selama saya memelihara ball python itu kayaknya maksimalnya itu saya punya 30 clutch. Sebagai info, tahun kemarin itu aja saya baru tahun kemarin itu 3 clutch. Tahun ini yang udah jelas akan jadi itu baru 5 clutch. Jadi memang untuk sampai 30 tuh saya juga masih jauh lah gitu. Cuma memang dari awal saya mikir maksimalnya kayaknya 30 clutch gitu. Jadi ketika nanti saya udah punya 30 female nih, itu pasti saya akan cenderung lebih mencari male ketimbang female. Ya, female-nya mungkin saya akan tetap cari juga ya, akan tetap belanja lagi juga untuk upgrade, tapi tidak akan sebanyak saya mencari male gitu. Kenapa? Karena ya ketika saya udah punya female yang banyak itu, si sweet spot itu udah tercapai, sekian clutch itu, untuk upgrade sebenarnya lebih cepat kalau kita mencari male-nya gitu. Misalkan saya main di clown nih, jauh lebih murah head kan ketimbang visual. Misalkan saya punya banyak female yang head nih, head clown. Udah punya banyak, udah punya 20 lah katakan. Nah, untuk saya bisa upgrade clutch saya, biar clutch saya nggak itu-itu aja, lebih cepat, lebih mending kalau misalkan saya cari male-nya, male visual misalkan gitu. Itu saya pasti akan cari itu gitu. Ketimbang saya beli female lagi untuk nunggu dia produksi pun kan masih 2 tahun.
Sedangkan kalau male bisa dalam 1 tahun aja bisa saya kawinkan ke female-female yang ada di sini, menghasilkan morph-morph yang diinginkan. Ya misalnya aja lah ya, saya sebut morph biar lebih jelas. Misalkan saya pengen Confucian Clown. Daripada saya beli Confucian Head Clown female, mendingan saya beli yang male-nya. Karena di tahun depan saya bisa kawinkan si Confucian Head Clown atau Confucian Clown itu ke female-female yang ada di sini. Saya bisa dapat beberapa clutch yang potensial menghasilkan Confucian Clown. Ketimbang saya beli yang Confucian Head Clown female, saya harus nunggu dulu 2 tahun. Itu pun setelah 2 tahun saya cuma dapat 1 clutch. Jadi belum tentu juga sebenarnya female itu akan menjadi selalu yang dicari, barang yang dicari gitu. Melihat situasi juga, mungkin setahun 2 tahun ke belakang masih banyak yang cari female karena banyak breeder-breeder baru kayak Small Reptiles yang baru mulai di tahun 2020, generasi pandemi. Jadi kita masih benar-benar menyusun koleksi si female-nya dulu gitu. Ketika koleksi female-nya itu sudah tercapai, sweet spot-nya sudah tercapai tadi, pasti kecenderungannya lebih baik kita gonta-ganti si male-nya aja gitu. Jadi akan ada masa di mana male juga akan banyak dicari gitu. Tahun ini udah mulai terlihat nih male banyak dicari. Jadi dari kelas 1 dan kelas 2 yang udah keluar kemarin, kelas 1 dan kelas 2 lebih cepat terjual yang male ketimbang yang female kalau di Small Reptiles. Nah, tapi ya jadi makanya di awal ketika saya bilang male female mana yang lebih penting, dua-duanya kepentingannya sama ya karena hal itu gitu. Kalau kita berbicara breeding, harus ada male, harus ada female. Penting mana ya? Kalau kondisi awal-awal, female mungkin lebih penting. Ketika kita mau mulai develop kita sebagai breeder baru, mending beli yang female, betul, karena kita harus nabung waktu dulu nih, karena female kan 2 tahun baru bisa kawin. Kita harus segera mulai nih biar waktu 2 tahunnya itu cepat jalan. Jadi ketika setelah dari kita beli 2 tahun kemudian itu kita udah bisa mulai breeding. Memang lebih baik kita develop female-nya dulu. Ketika posisi kayak Small Reptiles nih yang female-nya udah lumayan nih, sweet spot saya hampir tercapai, female indukan itu di saya sekarang udah ada 12 tambah 8 ya, ada 20 lah ya kira-kira. Itu buat sekarang saya mungkin udah cukup nih female. Saya nggak akan banyak cari female dulu gitu. Yang ada mungkin saya akan cari male-male-nya. Kayak kemarin saya ada beli beberapa barang itu male juga. Contohnya Desert Ghost Head Clown dari DTR itu saya beli male juga. Yang kelas kemarin yang saya hold back juga male-nya. Yang kan saya keluar Spot-Nose Cinnamon Yellow Belly Clown, male female. Itu yang saya keep male-nya karena dalam 1 tahun bisa saya kawinkan lagi nih ke female head yang ada di sini. Jadi untuk sekarang posisinya bisa dibilang bukan male lebih penting ya, tapi male bisa juga dibutuhkan. Jadi ya ini aja lah rahasia umum lah, selama ini male itu banyak disepelekan lah istilahnya. Jadi ya kalau hasil clutch keluarnya male itu agak sedih atau gimana gitu ya ketimbang kalau yang keluarnya female. Tapi menurut saya akan ada masanya kok male itu dicari juga gitu. Jadi kalau kita bicara breeding ya nggak usah takut juga gitu kalau hasilnya banyak male atau seperti apa. Tapi bukan berarti juga female menjadi tidak penting, kedepannya akan menjadi tidak penting ya, enggak juga. Tetap aja pabriknya itu adalah di si female-nya itu. Jadi male dan female memang punya keuntungan dan kerugiannya tersendiri lah istilahnya. Female keuntungannya yaitu dia sebagai pabriknya. Tapi kerugiannya misalkan kita beli di female gitu ya. Sebut lagi misalkan kalau tadi Confucian, misalkan Cinnamon Clown female gitu. Kalau kita pengen punya ular Cinnamon Clown yang banyak ya kalau kita beli female kita cuma dapat 1 clutch itu gitu. Tapi kalau kita beli Cinnamon Clown yang male itu kita bisa kawinkan ke beberapa female. Kalau di Small Reptile itu maksimal kita 1 male ke 3 female ya. Jadi dari 1 ular Cinnamon Clown itu bisa kawinkan ke 3 female head clown atau female clown. Itu potensi untuk kita bisa dapat Cinnamon Clown-nya itu ada 3 clutch gitu. Jadi keunggulan male di situ, keunggulan female di situ. Jadi ya sebagai breeder kitanya juga harus benar-benar planning lah. Jadi kapan kita ngedevelop female, kapan kita juga upgrade untuk male-nya gitu.
Female juga ketika saya udah ada nih, saya udah ada 20, bukan berarti saya akan berhenti beli female, karena akan ada masanya juga female-female yang ini yang saya rasa proyeknya sudah selesai nih, proyek saya ke arah kesananya sudah selesai nih, bisa saya lepas juga gitu, saya ganti dengan female baru. Atau sekarang juga ada nih female yang masih baby, ketika saatnya nanti dia masuk ke box LG ini, akan ada ular dari box LG ini yang keluar, akan saya jual juga. Jadi ya misalkan teman-teman ngelihat video Smart Reptiles yang kemarin, ada indukan yang tertarik nih di box LG ini, tanya-tanya silahkan. Jadi saya nggak bilang ular saya nggak ada yang dijual atau gimana, apa semua bisa dibicarakan. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kembali ke kesimpulan tadi, male female itu dua-duanya sama pentingnya. Jangan sampai rencana breeding teman-teman gagal cuma gara-gara kurang female, atau juga karena kurang male. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan, planningkan masing-masing. Kalau tadi Smart Reptile 1 male ke 3 female, ada breeder lain jumlahnya berbeda, itu silahkan pilihan masing-masing. Yang penting teman-teman punya planning, disiapkan, dimatangkan rencananya, lalu dilaksanakan. Jadi gitu kira-kira sharing tentang male dan female-nya menurut Smart Reptiles. Jadi tidak usah dibeda-bedakan. Ketika ada yang bilang, wah saya nggak butuh male, nggak apa-apa. Mungkin memang di koleksinya sekarang masih sedang mencarinya female. Tapi ketika ada juga yang bilang male itu sangat penting, ya itu juga diterima saja pendapatnya, karena mungkin di masa-masa kondisi dia sedang membutuhkan banyak male gitu. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan. Apakah male dulu, female dulu ya? Kalau buat pembeli ular pertama gitu ya, Smart Reptiles juga sangat menyarankannya mending female dulu, karena female itu tadi butuh 2 tahun, male 1 tahun. Jadi 1 tahun misalkan pengen nyoba dulu nih melihara ularnya menyenangkan atau tidak, itu ya female dulu aja gitu, dicoba dulu. Nanti setelah maksimal setelah 1 tahun, baru kalau mau beli lagi baru bisa yang male-nya gitu. Atau tapi ya kadang sih sebenarnya kalau udah melihara ball python jarak sebulan juga udah pengen beli ular baru sih biasanya. Nah jadi nanti diplanningkan aja, male dulu bisa, female dulu juga bisa. Karena sekarang kalau mau beli male dulu juga udah nggak apa ya, udah nggak masalah sih sebenarnya, karena kalau saya lihat sekarang juga udah banyak breeder-breeder lain itu yang jual indukan. Jadi pada saatnya male udah siap kawin, wah saya pengen beli indukan yang udah siap kawin nih, itu juga bisa sebenarnya. Walaupun ya yang indukan yang dijual yang beredar di pasaran gitu yang udah siap kawinnya itu pasti morp-morp yang sebenarnya udah standar juga sebenarnya. Jadi sangat jarang gitu orang yang menjual morp female siap kawin dengan morp yang yang rare gitu. Itu sangat-sangat jarang sekali, dan kalaupun ada ya harganya pasti sangat mahal. Jadi dikembalikan lagi ke strategi masing-masing gitu seperti apa. Kalau teman-teman mau diskusi juga nih, Om kondisi saya sekarang seperti ini nih, kira-kira saya harus gimana ya, mau ngobrol sama Smart Reptile silahkan. Saya bukan bilang saya mau memberikan jalan yang terbaik atau apa, bukan. Saya pasti caranya adalah saya menceritakan kalau Smart Reptiles itu kalau di kondisi itu Smart Reptiles akan seperti apa. Kalau teman-teman mau mengikuti cara yang seperti itu silahkan dengan resiko masing-masing, ataupun kalau enggak juga nggak masalah, karena dari saya dari keberjalanannya Smart Reptiles, itu tadi di ball python tidak ada yang pasti, tidak ada yang rigid gitu ya, harus seperti ini, harus seperti ini. Cara breeder masing-masing, jadi temukan aja cara masing-masing, nikmatnya masing-masing, sesuaikan dengan kondisi di rumah masing-masing cara ball python yang tepat itu seperti apa. Oke, itu aja sharing buat video kali ini. Untuk kedepannya topiknya apa, saya belum tahu juga. Biasanya keingatnya tiba-tiba lagi keingetan apa, itu yang akan coba kita buat videonya gitu. Sekali lagi disclaimer, ini bukan konten edukasi, ini cuma Smart Reptiles lagi cerita kalau di sini pelihara ball pythonnya seperti apa. Oke, itu aja. Terima kasih.